won't go back, but trust me, you gon' hold that, hold that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hestiani Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP kelas A, B, C yang sudah diatur. IP address classful dan classes. Classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, dan D untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Classes adalah sistem yang tidak lagi terkait pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, Classes Interdomain Routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix contoh /27/20 dan lain-lain. Subnet max adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Subnet max yaitu 128.6432.16.842 dan 1. Network subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menjadi jaringan atau blok subnet 256. Total IP sama dengan X, 2N sama dengan N. Host alamat IP yang dipakai perangkat, PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Broadcast alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Di sini kita memiliki satu router. Nah, yang ini satu router dan dua switch. Dan di masing-masing switch ini terhubung ketiga buah komputer. Jadi terdapat dua jaringan lokal, yaitu lokal kiri dan lokal kanan. Blok subnet dapat didialogkan seperti beberapa ruang yang berada dalam sebuah gedung. Misalnya, ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4. Setiap ruangan tersebut memiliki network atau jaringan yang berbeda. Perangkat yang berada dalam satu subnet atau satu network dapat saling bertukar data dan berkomunikasi secara langsung. Namun, perangkat yang berada pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung karena berada di jaringan yang berbeda. Analogi sederhana seperti siswa yang berada di ruang 1 tidak dapat langsung mengetahui kegiatan belajar yang berlangsung di ruangan 2 karena masing-masing berada di ruangan yang berbeda. Untuk menghubungkan perangkat yang berbeda dalam subnet yang sama digunakan switch ini. Switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling bertukar data. Sedangkan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda digunakan router. Router berfungsi untuk menghubungkan antar network yang memiliki subnet berbeda sehingga perangkat dari jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu subnet atau satu network yang memiliki sehingga perangkat dari jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan sedangkan router digunakan untuk menghubungkan beberapa subnet atau network yang berbeda. Tanpa adanya router, perangkat yang berada pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Selain router, terdapat juga teknologi jaringan lainnya seperti routing, VLAN, dan talking yang digunakan untuk mengatur serta menghubungkan komunikasi antar jaringan. Baik, teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai blok subnet. Selanjutnya kita bisa melanjutkan pembahasan
berikutnya. CIDR 1. Classes Interdominant Routing. Classes Interdominant Routing CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dalam mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu subpermanting yang memungkinkan mengelompokkan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan meloloskan subnet max dengan menggunakan notasi lebih ringkas. VLSM 2. Variable Length Subnet Max. Sementara itu, variable Length Subnet Max VLSM adalah mengembangkan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet hingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnet klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk menggunakan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari CIDR, kita lihat dulu struktur dari IP address tersebut. Di sini kita tahu bahwa IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit, sehingga jika dijumlahkan menjadi 8 bit ditambah 8 bit ditambah 8 bit dan ditambah 8 bit, hasilnya itu 32. 32. Contohnya IP address yaitu 192.168.1.1. Setiap angka pada IP address merupakan bilangan desimal dengan rentan nilai 0 sampai 255. Setiap kita bahas mengenai prefix atau slash, misalnya pada penulisan 192.168.1.1/24, angka 24 yang berada setelah tanda garis miring disebut prefix. Prefix ini menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai identitas jaringan atau network, sekaligus menentukan ukuran subnet dan jumlah alamat IP yang tersedia dalam jumlah tersebut. Contoh prefix yang sering digunakan yaitu /24, /25, /26, /27, sampai /30. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai classful dan classes. Sebelum ada CIDR, sistem mengalamatkan IP menggunakan konsep classful. Pada konsep ini, jaringan dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D, dan E. Untuk kelas A digunakan pada jaringan yang sangat besar. Setelah B, kelas B digunakan untuk jaringan berukuran menengah. Kemudian kelas C digunakan untuk jaringan kecil dan lokal area network yang biasanya kita disebut LAN. Selanjutnya, kelas D digunakan untuk multicast, sedangkan kelas E digunakan untuk keperluan eksperimen atau eksperimental. Saat ini, kelas yang sering digunakan adalah kelas A, B, dan C, sedangkan kelas D dan kelas E jarang digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke CIDR atau Classes Interdomain Routing. CIDR merupakan konsep classes addressing, yaitu metode pengalamatkan IP yang tidak lagi digunakan pembagian berdasarkan kelas sehingga lebih fleksibel dan pembagian alamat IP. Konsep CIDR digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP dalam suatu jaringan atau subnet sehingga pembagian jaringan menjadi lebih efisien. Dengan menggunakan CIDR, administrator jaringan dapat menyesuaikan jumlah alamat IP sesuai kebutuhan. Hal ini membuat penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan efisien karena tidak banyak alamat IP yang terbuang. Jadi kesimpulannya, IP address terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Kemudian terdapat prefix yang digunakan dalam CIDR untuk menentukan ukuran jaringan, jumlah alamat IP, serta subnet yang digunakan. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk materi ini. Selanjutnya kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan CIDR. Kita tahu bahwa CIDR merupakan singkatan dari Classes Interdomain Routing. CIDR adalah metode yang digunakan
CIDR adalah metode yang digunakan untuk menghitung prefix atau slash, yaitu jumlah bit jaringan pada sebuah IP address. Nilai prefix pada CIDR berkisar dari 0 sampai ke 30. Dari 0 sampai ke 30. Sampai 32, maaf. Karena IPv4 terdiri dari 32 bit seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, IP address memiliki 4 oktet dan setiap oktet terdiri dari 8 bit. Contohnya adalah alamat IP 192.168.16.10/25. Pada contoh tersebut, angka 25 setelah tanda garis miring merupakan prefix yang sering digunakan menggunakan metode CIDR. Rumus dasar CIDR khususnya adalah kelas C yang paling sering digunakan, yaitu /25 memiliki nilai subnet 128, /26 memiliki nilai subnet 64, /27 memiliki subnet 32, dan seterusnya sesuai tabel yang tersedia. Sebagai contoh, jika menggunakan prefix /25, maka nilai subnetnya adalah 128 karena prefix /25 berarti 24 bit pertama sudah terisi penuh, sehingga 3 oktet pertama bernilai 255.255.255, sedangkan oktet yang terakhir bernilai 128, sehingga subnet max yang dihasilkan adalah 255.255.128. Jika kita menghubungkan dengan pembagian kelas IP, maka kelas A memiliki subnet max 255.0.0.0 atau /8. Kelas B yaitu memiliki subnet max 255.255.0.0 atau /16. Kelas C memiliki subnet max 255.255.255.0 atau /24. Karena contoh yang sering digunakan memiliki prefix /25, berarti prefix tersebut merupakan pengembangan dari kelas C setelah /24 ditambah atau bit lagi untuk kebutuhan subnetting. Selanjutnya kita bahas perbedaan antara CIDR dan VLSM. CIDR berfokus pada perhitungan prefix atau ukuran subnet berdasarkan jumlah bit jaringan, sedangkan VLSM atau variable length subnet max digunakan untuk melakukan perhitungan yang lebih rinci seperti menentukan network address, host address, packet address, serta jumlah host yang dapat digunakan pada setiap subnet. Jadi dapat disimpulkan bahwa CIDR menggunakan untuk menentukan ukuran jumlah subnet melalui prefix, misalnya /25, /26, atau /27, dan seterusnya. Sebagai contoh, pada alamat IP 192.168.16.10/25. Subnet max yang digunakan adalah 255.255.128 dengan ukuran blok subnet berdasarkan 128. Sementara itu, untuk perhitungan yang lebih detail mengenai network address, host address, dan packet address dalam jumlah host, perhitungan ini dilakukan menggunakan metode VLSM. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai CIDR, dan selanjutnya kita akan melihat subnet max yang sudah disediakan. Nah, di sini ada tabel untuk subnet max yang sudah saya sediakan. Di sini juga ada subnet max, dan ini satu lagi. Nah, kita bisa langsung masuk ke bagian simulasi. Nah, simulasi ini kita akan melakukan konfigurasi beberapa komputer menggunakan IP address, baik dalam jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda, supaya kita bisa memahami cara kerja subnet. Langkah pertama adalah menghubungkan dua PC dalam satu blok subnet. Kita bisa terlebih dahulu topologi yang sudah disiapkan. Di sini kita akan menggunakan dua buah IPC, yaitu di sini kita bisa langsung masukkan PC 1, PC 0, dan juga PC 1. Selanjutnya kita akan mengatur alamat IP pada masing-masing PC. Nah, pertama kita masuk ke PC 0 ini, lalu kita masuk ke desktop, lalu konfigurasi. Nah, di sini kita bisa menambahkan alamat IP-nya yaitu 192.16.12.1. Nah, untuk subnet max ini 255.255.255 yaitu selanjutnya 224.
Ya, untuk PC satu lagi yaitu PC 1, kita bisa masuk juga ke desktop, lalu IP konfigurasi, lalu ini kita masukkan IP 192.16.12.2. Nah, subnet max juga kayak tadi, yang 0 diganti jadi 224. Nah, di sini karena kita sudah mengkonfigurasi IP, kita bisa menghubungkan dengan kabel yang sesuai. Menghubungkan kabel. Nah, kita langsung pengujian koneksi dari PC 0. Nah, di sini kita masuk ke Comet Pro. Kita ping 192.16.12.2. Kita coba apakah bisa. Nah, di sini kita sudah reply from. Jadi di sini kita sudah bisa ping ke si PC 1. Kita coba lagi untuk PC 1 ke PC 0. Apakah sudah bisa juga? Ping 16.12.1. Nah, di sini juga sudah bisa. Jadi kita di sini sudah bisa untuk ping ke dua PC tersebut. Mau itu dari PC 0 ke PC 1 atau dari PC 1 ke PC 0. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk PC satu lagi di sini. Kita juga di sini akan menambahkan satu switch di sini. Nah, untuk kabelnya kita bisa di sini kita bisa menghapus dulu untuk kabelnya. Oke. Nah, udah kita hapus. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk kabel. Nah, di sini kita sudah ada PC 0, PC 1 dan PC 2. Nah, lalu di sini kita akan sambungkan dulu menggunakan kabel di PC ini. Tadi saya berurutan. Nah, karena semuanya udah bisa disambungin kabel. Nah, untuk PC 2 kan ini belum ada untuk IP-nya. Jadi kita bisa konfigurasikan untuk PC 2. Kita coba untuk 192.16.12.3. Nah, untuk ini kayak tadi berarti 224. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan untuk switch ini. Untuk switch itu menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Lawan switch yang dapat menelusuri komunikasi antar perangkat yang berbeda dalam jaringan yang dapat dijangkau secara langsung. Jika perangkat pada subnet yang berbeda, maka diperlukan router untuk menghubungkan kedua subnet tersebut. Nah, itu ya teman-teman untuk saya jelaskan sedikit tentang switch. Karena di sini kita sudah mengisi IP dari masing-masing, kita akan coba untuk si IP-nya berbeda apakah masih. Maaf, di sini kita akan coba untuk ping dari PC 2 ke PC 1 dan PC 0. Kita coba untuk ping si PC ping 192.16.12.1. Apakah bisa? Oh, ternyata bisa. Kita coba lagi untuk ping
ke si PC 1. 92.16.12.2. Nah, ternyata juga bisa. Kita bisa mencoba untuk ping dari PC 1 ini ke PC 3. Ping 192.16.12 dan titik 3. Ternyata sudah bisa. Kita coba lagi ping di PC 0. Ping 192.16.12.3. 192.16.12.3. Nah, di sini kita juga sudah bisa ping. Di sini kita coba untuk mengganti IP dari salah satu PC ini. Apakah masih bisa ping ke masing-masing PC yang lain atau tidak? Kita coba untuk si PC yang 2 ini. Kita coba ubah menjadi 3. Kita coba untuk ping dari PC yang 1 ini. PC 1. Apakah masih bisa ping? Ping 192.16.12.33. Nah, di sini kita tidak bisa request timeout, berarti kita tidak bisa ping ke si PC 2 karena si IP-nya berbeda. Kita coba juga di PC 0. Apakah bisa juga atau enggak? Ping 192.16.12.33. Nah, di sini juga tidak bisa. Jadi, kenapa tidak bisa? Perangkat dengan IP dalam blok subnet yang sama dapat saling berkomunikasi. Nah, yang saya jelaskan itu yaitu yang 1, 2, dan 3 itu blok subnet yang sama kayak tadi. Jadi, yang ini titik 1, titik 2, dan titik 3 harusnya kan seperti itu. Jadi bisa untuk jadi perangkat bisa saling berkomunikasi antar perangkat satu dengan perangkat lainnya. Nah, bedanya jika blok subnetnya berbeda, perangkat tidak dapat langsung berkomunikasi meskipun subnet max-nya sama. Nah, untuk subnet max itu, kalau subnet max itu yang ini, yang 255, 255, 255, 224. Di masing-masing PC kan untuk subnet max-nya itu sama ya. Jadi meskipun begitu tetap tidak bisa ping karena yang subnet yang di IP-nya itu berbeda. Kayak yang ini 1, ini 2, sedangkan yang ini 33. Jadi tidak bisa untuk ping. Jika subnet max dari PC 0 sampai PC 3 sama, tetapi IP-nya berada pada blok subnet yang berbeda, maka perangkat tersebut tidak bisa saling ping atau saling terhubung secara langsung. Jadi switch ini digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan, sedangkan router diperlukan untuk menghubungkan jaringan atau subnet yang berbeda. Di sini kita masih menggunakan switch, belum menggunakan router. Jadi perangkat yang berbeda pada subnet yang berbeda masih belum bisa saling berkomunikasi. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah router. Jadi di sini kita ubah lagi untuk ini menjadi 3. Apakah setelah diubah lagi bisa ping lagi? Kita akan coba. Ping 192.16.12.3. Nah, di sini kita jadi sudah bisa untuk ping lagi ke si PC 2. Nah, baik, di sini kita bisa langsung saja buka si routernya. Kita ke config, lalu pilih yang Gigabyte Ethernet 001. Nah, yang ininya kita port statusnya jadi on. Kalau udah ke sini lalu
enter aja. Nah, di sini udah bisa. Nah, kita bisa langsung masuk aja ketik interface G. Nah, lalu langsung kita ketik IP address. IP address 192.168 dan 30. Kenapa di sini 30? Kenapa di sini 30? Karena untuk masing-masing interface, kalau misalkan di interface yang ini, interface yang G0/0 yang mengarah ke blok subnet 1 dengan IP-nya kan tadi 192.16.12.1. Kita menggunakan range IP-nya yaitu yang ini, yang 1 sampai 30. Maka dari itu kita menggunakan host atau IP sebelum IP broadcast yaitu dari 30 dan seterusnya. Dan untuk bagian blok IP yang kedua, blok IP yang ini, kita juga akan menggunakan penggunaan IP address pada interface G0/1 atau yang mengarah ke subnet yang kedua, yaitu yang ini. Dengan IP host sebelum IP broadcast. Untuk yang kedua berarti sebelum IP broadcast itu yang ini, yang 62. Jadi kita akan menggunakan angka terakhir dalam host masing-masing subnet. Nah, kita masukkan lagi untuk subnetnya itu 255.255.254. Sudah, langsung enter. Lalu kita untuk blok subnet yang kedua yaitu enter. Lalu IP address 192.16.12 berarti tadi titik 62. Yang ini berarti 255. Nah, sudah, kita akan coba masukkan berarti di sini di PC 1. Kita ke desktop lalu konfigurasi. Nah, yang default gateway ini kita isi dengan yang tadi kita ketik itu 192.16.12.30. Yang ini juga 192.16.12.30. Nah, terus kita juga yang di blok subnet yang kedua, kita juga akan menambahkan lagi yang default gateway di 192.16.12.62.
Nah, sudah semua. Di sini kita akan mencoba untuk ping ke si blok yang satunya lagi. Dari blok 1 ke blok yang 2. Bentar. Ping 192, 16, 12. Apakah sudah bisa? Nah, untuk pertama kali pasti time out dulu ya, karena mungkin masih belum terdeteksi. Tapi sekarang sudah bisa ya, teman-teman, sudah replay from gitu, sudah bisa. Kita coba juga untuk yang satunya lagi, berarti yang ini. Ping 192, 16, 12.1. Nah, di sini sudah langsung bisa. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.